Gimana agar kita terhindar dari mitatis su, mati yang su, yang jelek? Sedekah. Karena kita nggak pernah tahu semua yang ada di sini dalam keadaan apa kita mati. Tapi kita diberikan tips cara oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai kematian kita itu berakhir naudzubillah mitatis su, mati yang jelek. Caranya sedekah. Ustaz Khalil, monggo. 664. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi al-Basri. Haddatsana Abdullah bin Isa al-Khazzar al-Basri an Yunus ibn Ubayd an al-Hasan wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi inna as-sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u an mitatas su'i qala Abu Isa hadha haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi. Ulama besar dari kalangan tabi'in yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pastinya sudah akrab dengan nama Hasan Basri ya. Nama orang Indonesia kan banyak. Hasan Basri banyak. Sedikit cerita tentang namanya Hasan Basri, di mana banyak di antara kita orang Indonesia punya nama itu. Karena mudah-mudahan sosok nama-nama yang dikasih dengan nama Hasan Basri ini pasti orang tuanya mengharapkan mudah-mudahan soleh seperti Imam Hasan Basri dari Irak. Jadi asal nama Hasan Basri itu dari seorang ulama generasi tabi'in. Berarti setelah sahabat Rasulullah. Jadi setelah sahabat, nama generasinya namanya generasi tabi'in. Nah, salah satu generasi tabi'in yang merupakan ulama besar, tokoh besar adalah Imam Hasan Basri. Hasan nama, tapi Basri itu bukan nama. Nah ini, jadi Basri itu karena Imam Hasan berasal dari kota Basrah, Irak. Karena Imam Hasan berasal dari kota Basrah, makanya kayak jadi nama dia udah Hasan Basri. Jadi Hasan yang berasal dari Basrah, gitu. Sesuai di sini. Fadhal. Sini, fadhal. Makamnya di sini. Nah, kita yang warga Bekasi harusnya kan namanya bukan Hasan Basri, Hasan Bekasi, Hasan Tambun, Hasan Pekopen. Kenapa? Karena Hasan Basri kan Hasan dari Basrah, lainnya Hasan dari Pekopen, dari Cibitung, dari Tambun, Bekasi. Tapi nggak apa-apa, namanya tafaulan, tabarrukan. Ya, yang kita pengen itu bukan Hasan Tambun. Saya pengen anak saya ini seperti Imam Hasan yang dari Basrah, gitu. Maka saya namain walaupun saya bukan orang Basrah, tetap anak saya namain Hasan Basri. Karena saya pengen anak saya itu soleh seperti Imam Hasan yang dari Basrah, gitu. Tetap saya namain Hasan Basri anak saya, cucu saya. Enggak Hasan Tegal. Gitu kok ceritanya. Nah, ini pas karena kita lagi baca hadis yang riwayat Imam Hasan Basri. Beliau meriwayatkan dari sahabat
Anas bin Malik, sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, sahabat Nabi tentu meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi atau redaksi atau matan hadisnya adalah inna sadaqatah, sesungguhnya sedekah itu, artinya sifatnya sukarela, tapi ini nilainya besar dari hati kesadarannya. Sesungguhnya sedekah itu la tutfi'u, sungguh akan menghapus, menghilangkan apa? Ghadabar Rabbi, murkanya Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Sesungguhnya sedekah itu la tutfi'u, pasti, bahasanya pasti menghilangkan apa? Ghadabar Rabbi, murkanya Allah, murkanya Tuhan pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali hal-hal yang sifatnya luar biasa ketika orang itu gemar bersedekah. Sakit sembuh. Gimana caranya pengen sembuh sakit berat kayak begini? Infak, sedekah. Masalah pelik ini kayaknya susah banget ini kita. Masalah ini. Duit banyak tapi masalahnya banyak dia. Kenapa? Direktur di perusahaan. Ada ini masalah itu. Hei Pak Direktur, pengen nggak masalah di perusahaannya kemudian terurai? Oh pengen, sedekah. Infak. Anak pengen jadi anak yang soleh, cucu pengen jadi cucu yang soleh, solehah. Salah satu cara dari Allah Pak, sedekah. Pengen bala bencana enggak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya? Sedekah. Jadi banyak itu hal-hal yang bisa menjadi satu keajaiban. Kalau kita yang usaha itu sulit, masalah itu selesai. Tapi dengan Allah yang turun tangan langsung, masalah itu sekejap mata menjadi selesai dengan cara-cara Allah tanpa kita duga. Bagaimana tipnya? Dan sedekah. Wa tadfa'u an mitatis su'i, ternyata sedekah itu bisa jadi benteng. An mitatis su'i, orang itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati, tidak meninggal dunia dalam keadaan mitatis su, mati yang su, jelek, yang kita sebut dengan su'ul khatimah. Gimana agar kita terhindar dari mitatis su, mati yang su, yang jelek? Sedekah. Karena kita nggak pernah tahu semua yang ada di sini dalam keadaan apa kita mati. Tapi kita diberikan tips, cara oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai kematian kita itu berakhir naudzubillah mitatis su, mati yang jelek. Caranya sedekah. Kalau kita sedekah dengan tulus, infak, berbagi dengan hati yang jernih, hartanya yang bersih, Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan dua. Pertama, kita terhindar dari murkanya Allah. Yang kedua, kita terhindar dari mati yang jelek, yang disebut dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sedekah ini. Jangan pernah
beralasan kita masih ekonominya rendah. Jangan. Sedekah itu bukan soal itu. Sedekah itu adalah soal berapa ikhlas yang kita keluarkan dengan pendapatan kita yang sekarang sekian. Kita punya uang 10.000, bisa nggak sedekah? Bisa, kasih 500. Nggak mesti berjuta-juta dulu, Bung, baru bersedekah. Yang ada sekarang uang kita itu berapa? 20.000, sedekah 1.000. Bisa. Jangan pernah nunggu punya uang banyak, punya harta melimpah, baru kemudian bersedekah. Jangan pernah punya pikiran atau mindset atau pola pikir begitu. Jangan. Karena justru kalau dari yang kecil kita tidak membiasakan, terus kita oleh Allah dikasih yang besar, maka tidak mungkin kita bisa bersedekah. Itu hampir mustahil. Kita nggak biasa bersedekah, terus kita punya uang banyak 1 miliar. Jangan bersedekah yang sunnah. Wajib zakat kan udah kena tuh, karena uang punya uang 1 miliar. Itu kan wajib. Jangan yang sunnah. Yang wajib aja itu dia nggak akan keluarkan. Kenapa? Tadi udah punya hati, itu susah untuk keluarin sedekah. Ada harta di dalam hati, tapi Allah nggak ada di hatinya. Ini buktinya. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta bagi muslimin. Oleh Allah suruh zakat, kamu kan wajib tuh. Dan langsung, nah kan Pak, sayang. Berapa zakatnya? 25 juta. Hah? Nah kan, padahal wajib itu. Kok bukan sunnah, Ustaz, wajib. Zakat wajib. Bagaimana mau sedekah? Yang wajib aja dia udah, nah lu dizolihin tuh. Makanya kalau kita udah biasa, maka ketika dapat yang gede kita keluarin juga malah senang. Alhamdulillah, kemarin saya selalu ngeluarinnya dikit. Sekarang, pas punya uang banyak nih, sempetan nih saya bisa ngeluarin banyak. Dengan bangga lagi. Mana ketua DKM? Oh, dengan bangga yang ikhlas maksudnya. Ketua DKM Masjid Baitur Rahim. Wah, tolong datang ke rumah nih. Iya. Gimana? Kita nyate. Oh. Habis nyate diomongin, ini Anda punya fulus 25 juta buat zakat. Bagian dari Masjid Baitur Rahim 15 juta atau 10 juta. Nah, saking girangnya, senangnya. Kok bisa begitu? Karena udah dibiasain dari yang kecil-kecil. Nah, maka biasakanlah sedekah itu kita keluarkan, ya, per hari kita keluarkan sebisa apa yang bisa kita lakukan, biar kita biasa.